Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, meriah sekali pada malam hari ini. Semuanya semangat ya. Bismillah, innalhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Apakah itu rezeki Bapak Ibu? Satu sama dan sama. Biar semangat ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini insya Allah akan saya sampaikan tips ya agar Bapak Ibu tidak bekerja keras. Stop bekerja keras gitu ya. Tapi kerjanya adalah kerja ikhlas dan kerja cerdas seperti itu ya, insya Allah ya. Bertahap ya, namanya kan juga belajar ya. Kerja keras di sini bisa jadi ada moyonya di sana, ada kepikirannya di sana, kemudian ada ngegasnya di sana gitu ya. Akhirnya kurang BTS seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bisa dibenahin sedikit demi sedikit dengan ada materi ini, setidaknya nanti akan memberikan ada wawasan yang lebih baik lagi untuk membenahi apa sih yang ada di kepala kita gitu ya. Apalagi di sesi-sesi terakhir ya, sekarang ini yang informasinya inflasi, kemudian juga apa-apa itu tidak ekonomis itu ya, apa-apa itu tidak mudah seperti itu. Nah makanya perlu poster-poster yang lebih membangun kembali agar kita tetap dalam kondisi yang nyaman. Bismillah ya Bapak Ibu, mohon izinnya untuk saya share screen dulu karena biar langsung ya Bapak Ibu untuk saya jelaskan dan kita bisa langsung riyadhah seperti itu ya Bapak Ibu. Ya saya pakai PPT nih Bapak Ibu, karena kalau pakai Canva kadang tidak mudah ya saat ininya untuk scroll dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini nyaman ya. Bismillah, kita berdoa kepada Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita belajar ilmu ini, kemudian lebih memudahkan kita pula nanti di kehidupan kita mudah praktek sehingga apapun keadaannya kita benar-benar keren gitu ya, benar-benar keren gitu, tidak ada kepanikan, kemudian tetap nyaman gitu ya. Ternyata kabar-kabar yang sebelumnya sempat membuat spot jantung seperti itu ya, ternyata seperti ini gitu ya, lebih nyaman, bahkan Bapak Ibu bisa meraih kemudahan demi kemudahan ya. Stop Bapak Ibu untuk kerja keras, mari untuk kita benahin isi kepala kita gitu Bapak Ibu ya. Ada orang Bapak Ibu yang hidupnya itu santai-santai saja, kayak main-main gitu ya di rumah, cuma pegang HP gitu ya, kata Pak Haji Gatot gitu ya. Ini enggak ngomongin saya ya, ada banyak orang lain juga seperti itu, tapi kok rezekinya lancar terus gitu ya, uangnya ngalir seperti itu ya. Tetapi di sebagian lagi Bapak Ibu ada orang yang di sana banting tulang gitu Bapak Ibu ya, kerja keras gitu ya, kemudian banting tenaga gitu ya, serba dibanting nih Bapak Ibu karena begitu kerasnya ya dalam bekerja gitu ya. Tetapi masih saja nih kehidupannya tidak mudah. Nah kenapa nih? Kenapa ada orang yang udah kerja keras tapi hidupnya kok masih tetap tidak mudah nih, dan juga tidak mudah kaya seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu ada sistem kerja bawah sadar, yaitu kerja LOP kita nih Bapak Ibu. LOP kita yang bisa jadi setiap saatnya ya, padahal udah doa nih, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla gitu ya, mohon kemudahan gitu. Tetapi ternyata di dalam proyeksinya itu tidak dipraktekkan mudah gitu. Dipraktekannya seperti kayak ada selaput nih di depan gitu ya, serba ndak mudah, serba kayak ini ya, ndak lapang gitu ya, kayak gelap dan lain-lain. Ini bisa jadi menghinggapi Bapak Ibu, tidak terkecuali bisa jadi saya Bapak Ibu, dan bisa jadi Bapak Ibu juga gitu ya. Makanya saya mengingatkan, ternyata adalah yang di sini yang perlu dibenahin Bapak Ibu ya. Dibenahin adalah proyeksi kita di setiap saat nih. Kita getarkan di sana mudah, lancar, lapang, semuanya bisa teratasi dengan mudah gitu. Nah LOP ini Bapak Ibu bukan sekedar pada saat kita berdoa di setiap salat,
di setiap sholat kita. Ya, kemudian kita membayangkan, kemudian merasakan. Enggak itu saja Bapak Ibu. Ya, kemudian ada afirmasi, kemudian kita tarik nih hajatnya apa. Bukan itu aja Bapak Ibu ya. Tetapi adalah apa yang ada di kepala kita setiap harinya. Ya, memancarkan ada 60.000 pancaran ya dalam 24 jam. Jadi setiap saat tuh Bapak Ibu memancar. Apalagi menerima informasi 2 juta informasi per detik. Gitu kan, setiap saat. Akhirnya bagaimana cara uang datang, itulah Bapak Ibu di sana akan ada terbaca gitu ya. Bagaimana cara uang datang, itulah cara uang datang kepada Bapak Ibu itu mudah apa tidak, seperti itu. Karena dari sini, dari pancaran yang ada di kepala kita gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita itu dari kecil gitu ya, dari dulu sering mendengar ada kata-kata seperti ini. Dan saya juga ingat Bapak Ibu, ingat ya simba saya, bude saya gitu ya, orang tua saya, bisa jadi ayah saya dulu gitu ya. Sering mendengar kata-kata ini, coba Bapak Ibu sering enggak? Ya, cari kerja itu, maaf, dulu kan belum disiplin kata ya, sudah enggak disiplin kata ya, kemudian juga tidak disiplin rasa gitu ya. Cari kerja itu sulit, cari uang itu sulit. Kalau sekarang kita mengatakan karena disiplin kata ya, cari kerja itu tidak mudah, cari uang itu tidak mudah gitu. Nah, kata-katanya udah disiplin kata gitu, tetapi rasanya dan pancarannya itu menandakan di sana masih ada kata-kata sulit gitu ya, ada rasa sulit. Ya akhirnya yang terjadi setelah dewasanya, setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang terjadi itulah benar-benar adanya seperti itu. Ternyata memang cari kerja tidak mudah, cari uang tidak mudah. Dari dulu kita dikasih nasihat seperti itu, diawali dengan baik nih nasihatnya, belajar yang rajin ya nak gitu. Karena apa? Karena nanti cari uang itu tidak mudah, cari kerja itu tidak mudah, ada alasan di belakangnya. Nah ini makanya Bapak Ibu ya, kita coba untuk nanti menerapkan ke anak-anak ya, ke anak-anak kita, anak cucu kita ya, dengan bahagia gitu ya. Untuk jangan mengatakan bahwa cari uang itu tidak mudah atau cari uang itu susah. Nah, kamu nanti dengan bahagia, dengan enjoy bisa dapatkan uang, dengan bisa dapatkan rezeki. Nah, sekarang ini yuk banyakin untuk belajar, banyakin untuk ibadah, dekat sama Allah gitu. Nanti agar disayang oleh Allah gitu. Nah, makanya kita pentingnya sekali belajar seperti ini Bapak Ibu. Untuk apa? Membenahi nanti isi kepala kita, isi kepala anak-anak kita. Apa yang terdoktrin nih Bapak Ibu, apa yang disampaikan terus-menerus itu kan menjadi doktrin ya, masuk ke bawah sadar. Kemudian sejak kecil menjadi database gitu ya. Database itu kayak sistem ya di komputer gitu ya, di laptop kita. Ini menjadi lebih kuat. Sugesti di masa kecil ya, kalau misalnya masuk ke bawah sadar itu menjadi blueprint. Blueprint ini ya ibarat kayak mengerak gitu ya di dalam kehidupan. Nah, lalu dewasanya kemudian menjadi benar-benar tidak mudah. Ini Bapak Ibu, kenapa sih kita kok sekarang ini seperti ini, seperti itu? Bisa jadi ada ampas kopi nih Bapak Ibu. Ada ampas kopi yang memang masuk ke dalam memori kita ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita itu tergantung dari belief system ya. Jadi dulunya itu sistem yang tertanam itu apa gitu. Dulu, tadi, dan kemarin gitu. Karena apa? 2 juta informasi masuk per detik ya, dan kemudian diproyeksikan kembali 60.000 kali dalam 24 jam. Bayangkan, saat anak-anak kita tidak punya filter, belum tahu ya, belum tahu ada ilmu yang keren gitu ya, tidak tahu ilmu untuk bisa mendoakan orangnya, kan belum tahu, polos-polos saja gitu ya, polos kan, akhirnya mudah terjebak gitu ya, mudah untuk meresap tuh kata-kata ya dari orang-orang di sekeliling kita, mungkin tidak dari orang tua kita, mungkin dari berita-berita gitu ya, dari radio lah gitu ya, kemudian juga dari tetangga, dari televisi yang memberitakan gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya apa yang tertanam nih? Yang tertanam cari kerja tidak mudah gitu ya. Nah, apalagi berbisnis gitu ya, apalagi berdagang gitu. Wah, tidak mudah lagi nih, padahal pada saat kita bisa menerapkan ya ilmu bisnis ini dengan ilmu magnet rezeki, akhirnya seperti bersenang-senang. Pada saat kita terjebak dalam belief system yang lama nih Bapak Ibu ya, dalam rekaman-rekaman yang lama, itu pada waktu kita pengen
ada uang gitu ya. Mindset kita kemudian bekerja harus dengan keras gitu kan. Makanya stop ini untuk kerja keras gitu ya. Untuk apa sih? Menjaga bahagia tanpa syarat di dalam diri kita. Karena apa Bapak Ibu, hakikatnya penciptaan manusia, penciptaan diri kita Bapak Ibu adalah untuk bersenang-senang. Allah sampaikan seperti itu di Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kulla minha rohodan haitsu si'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Wahai Adam dan keturunannya, ya. Wahai Adam, jadi pertama Nabi Adam diturunkan ada di surga ya saat itu, ya. Jadi pertama penciptaan manusia ya Nabi Adam itu untuk bersenang-senang. Hendaklah kamu dan pasanganmu mendiami tempat yang menyenangkan ini di surga untuk bersenang-senang. Makanlah apapun yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Janganlah kamu dekati pohon ini yang menjadikan kalian termasuk orang yang zalim. Nah, pohon ini termasuk adalah larangan. Larangan untuk apa? Larangan untuk berbuat dosa. Nah, kadang manusia sering terpeleset ke sana, ya akhirnya termasuk orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri, terutama gitu Bapak Ibu. Ya, tiap hari itu disuruh untuk bersenang-senang sebenarnya Bapak Ibu manusia, ya bukan bekerja. Ya, untuk apa? Untuk bersenang, untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain Bapak Ibu sebenarnya. Coba kalau konsep ini Bapak Ibu pahami ya, Bapak Ibu tahu ya, kemudian Bapak Ibu pernah ya, ada yang sudah mengikuti THMR. Coba Ustadz Mas sampaikan bahwa setelah ini gitu ya, setelah pelatihan THMR ini, Bapak Ibu tidak bekerja gitu. Bapak Ibu tidak usah bekerja, Bunda Sumarni tidak usah bekerja gitu. Tapi apa? Mencari orang ya, di mana nih sekeliling Bapak Ibu, kanan dan kiri Bapak Ibu, yang untuk bisa Bapak Ibu muliakan. Bapak Ibu berbahagia saja memuliakan orang lain. Sampai ke kucing-kucing ditanya kabarnya gitu ya. Jadi tidak bekerja lagi gitu ya. Di sana setiap harinya adalah bersenang-senang gitu ya. Misalnya sebagai seorang karyawan ya. Nah, apa nih yang saya bisa lakukan untuk pimpinan saya? Gitu ya, kepada teman-temannya apa nih yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian yang bisnis nih, yang berdagang ya, apa yang bisa saya lakukan ya untuk pelanggan saya, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya layani dengan pelayanan yang terbaik. Tiap hari itu nyaman terus Bapak Ibu, tiap hari itu isinya itu bahagia terus Bapak Ibu, karena ini plus 6 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu tiap hari itu rasanya tidak bekerja Bapak Ibu, yaitu tadi kayak bersenang-senang gitu. Tapi nanti dunia ya, uang itu malah mengikuti. Karena apa? Tubuh ya tidak ada rasa stressing gitu ya. Hormon yang keluar adalah hormon-hormon yang bersifat bahagia, serotonin, dopamin, endorfin gitu ya, oksitosin gitu kan, yang isinya itu serba membahagiakan gitu ya. Akhirnya dia awet muda gitu ya, akhirnya dia juga sehat gitu kan. Karena apa? Tidak ada tekanan-tekanan, yang ada adalah bersenang-senang, yang ada adalah berbahagia. Tetapi ada sebagian orang tidak tahu konsep ini Bapak Ibu ya. Ada yang tergadai waktunya gitu ya, tergadai tenaganya, pikirannya dan kesehatannya, sehingga di dalam pemikirannya apabila tidak bekerja keras, ya saya tidak punya uang nih, saya tidak punya uang banyak gitu. Ini sudah tertanam dari dulu, dari kecil gitu ya. Nah, coba Bunda Sumarni sekarang ini kalau buka warung dari pagi hari, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas keajaiban yang telah Engkau berikan padaku dan keluargaku hari kemarin. Dan saya yakin hari ini pun penuh dengan keajaiban. Siapa nih pelanggan yang bisa saya layani? Terima kasih ya Allah, terima kasih wahai semesta, terima kasih wahai matahari, Engkau telah siap melayani diriku, dan aku pun siap melayani seluruh umat manusia, seluruh manusia yang ada di sekelilingku. Di kanan kiriku, aku ingin membahagiakan. Oh, keren. Wow, keren. Coba Bunda Marni kayak gitu, Bunda Sumarni seperti itu. Nanti yang terbaca vibrasinya Bunda Sumarni ya, itu ceria terus ya. Itu wirid dari Bunda Sumarni itu langsung
just bekerja gitu ya, langsung gerak kerja gitu ya, kayak majlep aja tuh ampuh kerjanya. Karena apa? Sudah vibrasinya bahagia gitu. Tapi kadang yang terlihat saat buka mata, aduh belum belanja ini, waduh belum kerjakan itu. Teringatnya ya adalah hal-hal yang tidak membahagiakan. Coba kita ingat gitu ya, ingat materi ini ya. Di samping afirmasi sudah disampaikan terus ya. Ternyata pada saat kita ingatnya adalah hal-hal yang membahagiakan, di selama nanti jam-jam berikutnya gitu ya, selama 24 jam itu benar-benar berkualitas Bapak Ibu ya. Kita hilangkan ada mental block, hilangkan ada kepikiran-kepikiran yang tidak nyaman, penghambat keberlimpahan, penghambat kekayaan. Kalau kita ceria, kalau kita bahagia gitu ya, melayani siapa saja gitu, tidak mengingat tuh orang itu mungkin pernah menyakiti saya gitu ya, pernah melukai saya, enggak, mereka semua baik gitu. Karena apa? Tujuan beliau adalah untuk membuat saya makin meningkat. Apanya nih? Mentalnya gitu. Jadi mereka semua dulu melakukan hal seperti itu, nasihatin diri sendiri, adalah sebuah tantangan untuk diriku agar aku bisa naik kelas gitu. Agar aku bisa naik nih mentalnya, menjadi mental pemaaf, menjadi mental yang lebih welas asih, lebih penyayang gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu akan dikejar-kejar rezeki Bapak Ibu ya. Maka penting sekali Bapak Ibu untuk dibatalkan tuh atau dihapus ya, ada sistem-sistem lama yang bersifat menghambat keberlimpahan. Dibatalkan aja Bapak Ibu, dibuang gitu ya. Makanya penting sekali ada terapi ya, terapi Quranic vibration al-waqiah berjamaah ini nanti manfaatnya adalah sebenarnya itu menghapus ya, mendelet pelan-pelan gitu ya, tanpa terasa Bapak Ibu ya, akan menguap, akan menghilang dari rekaman-rekaman yang tidak nyaman itu, menjadi akhirnya kayak lupa gitu ya. Kemarin saya cerita ya Bapak Ibu ya, kemarin itu saya sempat kayak menganga kembali gitu ya, ada luka yang kembali kayak muncul gitu ya, karena terlihat ada di rumah saya itu tulisan yang begitu apa ya, kayak menusuk banget kayak gitu ya, menusuk banget. Kemudian saya ingat gitu situasi saat itu gitu. Nah kemudian akhirnya kayak saya teringat kembali dan sempat uring-uringan bla bla bla, tapi saya seperti ini, wah mending sholawatan saya gitu ya, adem bla 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 kayak gitu kan, tapi saya tetap masih senyum gitu ya. Nah qadarullah itu hari Selasa gitu ya, saya pakai hari Selasa itu sebaik-baiknya untuk baca Al-Qur'annya itu untuk tombok hati ya, untuk bisa menerapi kepahitan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya baca kemudian ada suara adzan maghrib ya, selesai jamaah udah pada pulang, saya juga kemudian pulang ke rumah, kemudian ada ini ya, ada makanan gitu. Suami saya tuh sempat kaget gitu, sempat kaget karena apa, mendengar saya seperti ini, Dek tolong dikasihkan ya makanan ini ke bapak sana kayak gitu. Jadi suami saya kaget gitu, kok bisa secepat itu ya memaafkannya gitu. Padahal kan kemarin sama tadi pagi seperti itu gitu ya, pas enggak nyaman gitu ya. Nah tapi pada saat setelah ada terapi Quranic vibration gitu ya, tiba-tiba saja itu, Dek tolong ya makanan dikasihkan gitu, dikasihkan ke beliau gitu kan. Udah dikasih apa belum gitu, sampai suami saya melihat, wow keren seperti itu. Alhamdulillah saya langsung bisa rilis dan ketemu juga, menyapa dan lain-lain. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya ya, menghapus ada sistem-sistem lama ya, yang berupa ada ampas kopi ya, kemudian menghambat keberlimpahan. Coba kalau saya masih sariawan hati terus ya, bisa jadi saya tidak ajaib kan, saya tidak bisa bekerja dengan nyaman ya, kemudian saya juga tidak bisa memateri dengan lancar juga gitu kan, karena masih ada beban gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu, kita untuk bisa merilis nih, untuk nanti kita bisa dapatkan ada energi bahagia. Kita jaga nih energi bahagia di dalam diri kita. Awalnya kita mungkin pemahamannya seperti ini, wah dapat uang itu harus kerja nih, dapat uang itu awalnya tidak mudah nih, kemudian harus kerja gitu. Tapi lama-lama kita kan belajar kan, praktek, belajar lagi, praktek lagi, kemudian paham ilmunya gitu. Lalu kemudian kita bisa memahami, oh ternyata dengan ada rasa yang nyaman, seperti bersenang-senang melayani orang banyak gitu ya, melayani sesama, ternyata malah dikejar-kejar uang tuh, dikejar-kejar rezeki. Coba lihat Bapak Ibu, lihat gurunda kita udah ya, coba beliau ini
beliau ya Ustadz Mas ya tiap hari itu isinya bersenang-senang coba ya, ada di sebuah kota, kemudian nanti pindah lagi ngisi apa, kemudian juga ngisi lagi kegiatan apa lagi gitu ya, ada camp ya, kemudian nanti ada milad ya, kemudian nanti ada umroh gitu ya, kemarin juga baru dari Turki gitu ya, dari luar negeri kan ya, bersama SPMR dan WR yang berprestasi gitu ya, bersenang-senang tiap hari Bapak Ibu, tetapi rekeningnya mengalir deras. Kita yakin aja mengalir deras. Coba berapa SBMR yang mendaftar gitu ya, berapa saja yang belanja emasnya gitu ya, apalagi berapa nih yang ikut pelatihannya tuh deras mengalir ya. Nah, Bapak Ibu mau enggak seperti itu? Coba angkat tangannya. Mau. Pasti mau. Coba nih, coba. Ustadz Mas, apa rahasianya tuh? Rahasianya bagaimana? Ya, rahasianya adalah bekerjanya dengan hati gitu ya, bekerjanya tidak dengan bekerja keras itu, dibenain isi kepalanya Pak Nas gitu ya, yang awalnya adalah minus 21,5 miliar yang akhirnya bisa nol ya gitu. Nanti akan ide-ide positif itu akan bermunculan ya, akan banyak sumber daya baru yang di dalam diri Bapak Ibu itu akan bermunculan gitu, mau buat ini, mau kegiatan itu gitu ya, akan ada kreasi ini, skill bermunculan banyak ya, potensi-potensi juga gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu jaga energi bahagia. Saat ada tumbukan bisa mengatakan oh keren gitu kan. Nah, garis besarnya adalah kita itu berprasangka baik kan sama Allah. Nah, Allah akhirnya sesuai prasangka kita. Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik, prasangkanya lancar, prasangkanya mudah gitu, yang terjadi ya Allah kabulkan seperti itu. Ana indadoni abdibi, aku sesuai prasangka kamu. Kamu tuh prasangkanya apa? Kalau prasangkanya adalah dengan wajah ketepuk-tepuk gitu, wah apa-apa serba nggak murah nih, apa-apa nih pemerintah tuh seperti ini, nyalain keadaan gitu. Akhirnya yang terjadi ya salah gitu kan, masalah gitu kan. Tetapi kalau nggak apa-apa, saya yakin nanti akan ada solusi. Saya yakin nanti akan ada perbaikan. Yang penting saya cari nilai tambah. Yang penting saya untuk bisa upgrade ilmu. Yang penting akan saya tambah lagi semangatnya. Nah, nanti akan bisa menghadapi tantangan-tantangan di depan yang muncul itu apa? Justru bisa dilalui dengan mudah. Ini adalah apa yang ada di kepala kita. Kalau kepala kita adalah yang muncul adalah cahaya, yang muncul adalah baik sangka kita, maka nanti yang terjadi adalah solusi-solusi akan mudah berdatangan kepada Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin keadaannya tidak mudah, tapi Bapak Ibu karena sudah mengerti adanya jurus ini ya, dengan ada prasangka yang baik, ini kan termasuknya jurus LOP ya, ada prasangka baik seperti itu ya, akhirnya Bapak Ibu tuh kayak ya enjoy aja gitu ya. Orang-orang melihatnya, wah Masya Allah Bunda Sumarni ya, oh hidupnya kok tenang-tenang aja, nyaman gitu ya, bahkan banyak kemajuan gitu. Perjuangan di sini ya dengan bahagia dari Bunda Sumarni, pengorbanan Bunda Sumarni benar-benar ada hasil gitu ya. Jadi tidak mengkhianati itu prosesnya ya, prosesnya itu tidak mengkhianati gitu ya. Akhirnya ada hasil yang baik. Nah Bapak Ibu yang sekarang ini coba, yang belum ideal hidupnya ya, belum ajaib ya, belum sesuai apa yang diimpikan dari Bapak Ibu, bongkar yuk kepalanya. Bukan dibongkar, dioperasi bukan ya, isinya aja nih, isinya ya dibongkar. Dengan apa? Dibenain pikirannya, dibenain perasaannya, dan kemudian niatnya, spiritualnya. Munculkan ke realitanya tak nih Bapak Ibu, munculkan. Dari pembenahan ada di wilayah sadar, wilayah bawah sadar, dan wilayah tidak sadar. Spiritual ini kan kayak tidak sadar, spiritual ya. Tetapi di sana ada kekuatan yang dahsyat sekali spiritual, karena bisa mengendalikan perasaan dan pikiran. Maka malam hari ini nanti saat membaca Al-Quran itu getarannya, kalau Bapak Ibu benar-benar ya dibuka kameranya, kemudian baca dari awal sampai akhir ya, bahkan ini depannya itu juga mengikuti gitu ya, itu nanti kayak benar-benar masuk ke relung jiwa gitu ya. Nah di sana spiritual tuh kesentuh Bapak Ibu dengan Quranic vibration Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu munculkan ke realita nyata, diawali apa? Karakter Bapak Ibu yang tadinya belum baik menjadi mulai membaik. Mulai itu ada perubahan-perubahan ya, kemudian menuju kepada perubahan kebiasaan ya, karakternya itu terbentuk ulang, kemudian ada perubahan kebiasaan, lalu perbaikan tindakan. Nah biasanya Bapak Ibu yang saya amati ya, yang saya amati dari
orang-orang yang ikut dengan saya nih membaca Al-Waqiah bareng seperti itu ya, sudah beberapa bulan seperti itu, nanti ya karakternya itu yang saya lihat itu dia akan mudah sekali menjaga kebersihan seperti itu. Yang saya lihat itu kayak saya lihat itu suami saya kayak gitu ya, kemudian keluarga saya kayak gitu, dan adik saya gitu ya, itu kan juga ikut. Itu saya lihat itu senang sekali dengan kerapian kayak gitu. Jadi rumah itu mulai ditata rapi kayak gitu kan. Kalau ada yang kotor sedikit itu diambil. Itu menandakan Bapak Ibu, menandakan dari kebersihan hatinya itu mulai ada. Sampai muncul ke realita nyata, tempatnya itu ditata yang rapi, yang bersih kayak gitu. Ya. Nah, amazingnya gitu, kayak suami saya itu munculnya senang menanam pohon gitu. Akhirnya siapa aja itu diberi ada hadiah pohon mangga gitu. Misalnya Bunda Sumarni deket di sini dikasih pohon mangga, dibeliin. Oh, mangganya bagus-bagus. Pohon mangganya tuh ndak ini Bunda, ndak murah ya, cukup tinggi harganya 250.000. Misalnya minta kasih gitu, sampai diantar ke rumahnya. Itu kalau Batang ya, Pekalongan. Kalau Bunda Sumarni Boleh Bunda, boleh ditanam. kalau Bunda Sumarni di Surabaya. Itu suami saya paling hobi nanam itu pohon mangga. Sampai kalau cerita pagi hari itu pas makan ya, saya tuh pengen ya sepanjang jalan ini pas sekarang saya tanamin mangga semua aja Pak ya gitu. Mas ya izin sama lurahnya gitu. Mau semua ditanamin semua. Lah kan nanti ada buahnya dimakan. Kan belum tentu semua orang itu setuju gitu kan, harus izin. Sampai pengennya nanam pohon gitu ya. Apalagi kan siang pada akhir-akhir ini nih ya, panasnya luar biasa sih Bunda ya, enggak dingin gitu ya, kayak menyengat banget gitu ya. Coba kalau di Surabaya, Jawa Timur kayak gitu enggak Bunda Sumarni? Ini ya matahari kayak terik banget ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Boleh itu mangganya Bunda. Mangganya boleh ya, ya, keren ya Bunda ya. Nanti tak usulkan suami saya kirim ke Surabaya gitu ya, paketannya pakai apa ya? Diawali dari perubahan karakter ya, kemudian merubah kebiasaan sampai tindakan, akhirnya merubah nasib gitu kan. Nasibnya apa setelahnya? Karena banyak pohon akhirnya adem. Kemudian apa nih? Tiap hari gitu bagikan makan mangga terus gitu Bunda. Di kulkas, di meja, di mana, di depan, di kursi itu ada mangga, banyak tengtelecek Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tadi ya, karakternya itu udah berubah, kebiasaannya nanam gitu kan. Akhirnya tindakannya juga baik. Nah, panennya apa? Panennya banyak buah gitu ya. Ini contohnya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, wilayah kuantum Bapak Ibu ya, spiritual, perasaan dan pikiran itu Bapak Ibu ndak bisa tiba-tiba ya, tiba-tiba kemudian baik, itu ndak bisa Bapak Ibu. Karena untuk bisa merubah menuju ke baik itu Bapak Ibu perlu ada latihan rutin agar karakternya nanti bisa mudah menuju kepada kebaikan gitu ya. Jadi enggak langsung satu kali baca gitu kemudian langsung baik, itu enggak. Karena kan kayak pakaian ya, pakaian maksudnya yang pakaian yang maaf yang sudah cukup tidak bersih kayak gitu ya, banyak nodanya, itu kan harus berkali-kali kan dicuci gitu ya. Untuk apa? Agar nanti wangi, bersih, nyaman dipakai gitu ya. Makanya pada saat Bapak Ibu ingin merubah nasib ya, yang dirubah apanya dulu nih? Berarti yang dirubah adalah pikirannya, perasaannya dan spiritualnya. Dengan apa? Dengan pelatihan demi pelatihan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung berubah baik itu nasibnya, tidak bisa. Karena apa? Wilayah dalamnya dulu, induknya ya, kuantumnya dulu yang untuk diperbaiki. Nanti akhirnya Bapak Ibu akan mengalami perubahan-perubahan yang di sanalah energi baik Bapak Ibu mulai mengalir gitu ya. Seperti halnya tahajud gitu ya, tadi malam itu yang kita sendiri-sendiri di rumah, walaupun kemudian ada saya poster gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sendiri di rumah itu kan ada yang 40 langsung ajaib gitu ya. Ada itu Hilman gitu ya. Itu 40 hari. Tetapi saya sampaikan ya ada di bawahnya. Belum tentu 40 langsung ajaib gitu, karena saya merasakan waktu itu tuh 40 hari nih udah rutin gitu. Belum ya gitu. Tapi masih di pintu-pintunya tuh gitu.
Nah, bisa jadi 40 kali 2, 40 kali 3 ya, dan 40 kali 4 gitu kan, beda-beda nih ya. Beda-beda kecerdasan spiritual dari masing-masing gitu kan. Pada saat ada seorang pembicara atau ya seorang ustadz mengatakan 40 hari langsung aja, ya udah kita iyain aja gitu ya. Tetapi kenyataannya ternyata ya saya memberikan kepemahaman ke Bapak Ibu, jangan kemudian Bunda saya udah 40 Bunda tapi kok belum ajaib, ya memang belum, bisa jadi kecerdasan di situ belum sampai atau sebenarnya sudah ya, cuma belum peka gitu, belum peka itu belum terasa gitu kan, padahal sudah aja itu karena fokusnya beda gitu kan, akhirnya yang dirasakan adalah yang difokuskan itu belum aja, padahal sudah ada perubahan sebenarnya gitu kan. Nah, pada saat Bapak Ibu di sini berlatih ya di Privat RFF LOP, bukan hanya pada bacaannya saja Bapak Ibu ya, diingat ya. Jadi dari awal nih Bapak Ibu berlatih di RFF LOP ini ya untuk bisa merubah nanti karakter kita ya, merubah dari kebiasaan dan juga tindakan kita itu Bapak Ibu kan kemudian diberikan ada materi-materi itu ya, masuk menuju ke pikiran, dari pikiran sadar, bawah sadar, dan kemudian ke tidak sadar, dari pikiran ke perasaan dan ke spiritual gitu ya, kan intens tuh terus menerus ya, didorong lagi, diulang lagi gitu, apalagi berjamaah ya, maka terjadilah ada pembenahan spiritual karena kan didorong berulang-ulang. Kalau masih 1 kali 2 kali Bapak Ibu masih bekerja ada di wilayah sadar, masih di sini Bapak Ibu, oh kayak gitu ya, oh rasanya kok ini ya, maaf ya, kok enggak nyaman ya, capek, oh kok keringetan gitu ya, kok kesemutan kayak gitu kan. Nah itu masih dirasakan ada di wilayah sadar gitu ya. Tetapi nanti lama-lama ya kemudian diikuti lagi gitu ya, sampai ke perasaan nyaman Bapak Ibu. Kalau udah sampai ke perasaan ya, sudah sampai ke bawah sadar gitu, mulai tenang, kok enak ya gitu. Biasanya berapa kali nih? Biasanya kalau Bapak Ibu tuh fokus gitu ya dari awal sampai akhir gitu, 5 kali udah terasa, 5 kali gitu ya. Tapi kalau ada yang peka ya, maksudnya memang benar-benar beliaunya itu samina wa ta'na gitu ya, 3 kali aja udah mulai ke perasaan gitu ya. Nah kenapa Bapak Ibu di awalnya mungkin ya, di awalnya kok enggak nyaman tapi tetap ikut gitu ya, tetap aja nih saya minum obatnya gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu enggak punya pilihan lain, saya tuh pengen ajaib gitu kan, saya pengen ajaib dan ini yang Allah sudah suguhkan untukku ya, yang ada di Privat RFF LOP, mau di mana lagi nih, ya udah aku ikuti gitu ya Bunda Sumarti ya, udah pokoknya aku ikuti gitu kan. Setelah 1 kali 2 kali 3 kali menuju 5 kali, iya ya kok enak ya gitu, nggak terasa kan. Kemudian 7 kali kok nyaman ya gitu, kemudian 9 kali gitu ya, terus menerus sampai 13 kali, 17 kali gitu. Nah kalau sudah 17 kali nih, mulai Bapak Ibu tuh ting 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 celing, ajaib 1 gitu kan, mulai nih. Karena saya banyak baca ya dari offline dan online ya, 17 kali ya ke 21 kali kayak gitu, mulai ajaibnya mulai berproses muncul gitu ya, muncul. Yang pertama adalah 1 kali 2 kali itu untuk proses pembersihan dulu gitu ya, detok-detok, mungkin ya duduknya masih tidak nyaman, masih keringetan, kesemputan gitu ya. Nah pada saat pembenahan spiritual Bapak Ibu terjadi ya, Bapak Ibu otomatis nih isi kepala Bapak Ibu ada install baru, data-data baru nih ya. Data-data baru dari mana? Dari materi-materinya. Makanya materinya penting Bapak Ibu simak gitu ya, di awal, di akhir, tengahnya juga penting karena masuk ke perasaan. Bacaannya tuh nanti pada waktu Bapak Ibu pertama baca ya masuk di wilayah sadar dulu kan, dilihat dulu gitu kan. Tapi setelah didorong lagi, dilakukan lagi, dikerjakan lagi, dilaksanakan lagi, masuk tuh ya ke perasaan, nyaman, enak, kok bacaannya terasanya kok nyaman gitu kan, menyenangkan, membahagiakan gitu kan. Nah lalu Bapak Ibu selanjutnya perasaan Bapak Ibu menjadi apa nih? Baik ya. Kemudian pikiran Bapak Ibu juga menjadi jernih ya, tidak overthinking lagi gitu ya, tidak kemudian suudon lagi gitu ya, sudah memaafkan. Kayak saya yang tadi saya cerita gitu, tiba-tiba aja saya udah bisa senyum gitu ya, lihat depan rumah itu udah langsung ya Allah kasihan ya kayak gitu, saya bisa senyum kayak gitu kan, tiba-tiba aja gitu, kayak karena kan udah beberapa kali, udah banyak apa namanya, sudah sering gitu ya terapi itu, jadi sekali aja istilahnya baca udah langsung celing kayak gitu kan, karena udah prosesnya udah terjadi terus menerus sebelumnya gitu kan. Nah pada saat ada install data baru ya, akhirnya perasaan Bapak Ibu menjadi baik.
pikiran, tindakan, kebiasaan, lalu karakter dari Bapak Ibu otomatis baik dan nasib pun menjadi baik pula. Ini Bapak Ibu, urutan-urutannya ya. Kenapa Privat RFF LUP peserta-pesertanya kok pada ajaib seperti ini Bapak Ibu, urutan-urutannya. Nah, ajaibnya di mana? Ajaibnya di kesehatan, ya. Kemudian setelah sehat, ada ide-ide baru, terbarukan itu muncul, gitu. Ada keberanian baru, gitu ya. Saya mengerjakan tugas ini, tadinya itu saya nervous, gitu ya. Saya tadinya itu masih minder, belum percaya diri. Tiba-tiba ada kekuatan, ada kemampuan, ada kebisaan. Nah, ini kan dorongan-dorongan baik, Bapak Ibu. Dari apa? Dari perasaan yang sudah rilis. Dari motivation gitu ya, dari niat yang sudah terbooster kuat gitu ya. Akhirnya nasib Bapak Ibu berubah menjadi baik. Di luar sana Bapak Ibu ya, dibandingkan ya, saya enggak enggak menganggap rendah, enggak gitu. Tapi kebanyakan ya orang yang enggak berlatih ya, kebanyakan orang terjebak pada level fakta gitu. Padahal kalau kita masuk ke spiritual seperti ini ya, masuk ke dalam pelatihan itu kita enggak melihat fakta gitu, enggak melihat level di realita itu enggak gitu kan. Tetapi kebanyakan atau pas kita enggak ingat gitu ya, pas kita masuk ke realita nyata nih gitu kan, karena masih lama nih hari Kamisnya gitu ya, dan persoalan banyak gitu. Misalnya Bapak Ibu ya, pas enggak baca bareng gitu ya, pas misalnya pas ada halangan gitu ya, enggak bisa gabung gitu kan ya, atau memang orang di luaran gitu ya, terjebak di level fakta tentang rezeki Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah fakta seperti ini, banyaknya rezeki itu ya karena kerja keras gitu kan. Tapi coba, apakah dengan kerja keras ya otomatis rezekinya menjadi lebih banyak? Coba contohnya ya, maaf, tukang bangunan kurang kerja keras bagaimana gitu ya, dibanding dengan eksekutif muda eksekutif muda yang pegangnya laptop senang-senang nih gitu ya, tapi uangnya miliaran gitu kan. Coba, berarti kan kerja keras itu tidak membuktikan ya, tidak membuktikan semata kemudian rezekinya menjadi lebih banyak ya. Tukang bangunan itu Bapak Ibu ya udah panas-panas gitu ya, ini bukan merendahkan ya Bapak Ibu, tapi adalah kita menjadikan contoh ya. Kemudian yang kedua ya, ada faktanya, pendidikannya tinggi ya. Apakah dengan pendidikan itu ya kemudian tingkat rezekinya menjadi lebih tinggi atau lebih banyak Bapak Ibu? Ternyata pendidikan juga tidak semata-mata, walaupun memang mendukung Bapak Ibu pendidikan. Faktanya sekarang ya banyak sekali sarjana gitu ya Bapak Ibu, sarjana atau lulusan ya dari ini ya perkuliahan gitu ya, universitas gitu, ternyata enggak bekerja gitu kan. Makanya pendidikan seperti ini ya tidak kemudian menentukan yang utama tentang adanya rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian apalagi faktanya warisan. Apakah dengan warisan yang banyak otomatis nanti rezekinya juga bisa melanggeng terus banyak? Enggak Bapak Ibu. Justru warisan ini menyebabkan kalau enggak ada ilmu kayak gitu ya Bapak Ibu ya, warisan yang enggak disertai dengan ilmu, warisannya itu hanya bertahan seumur jagung Bapak Ibu, langsung bablas. Banyakan seperti itu ya, karena apa? Warisan ini kan seperti dapatnya cuma-cuma gitu kan. Makanya kita penting sekali nih Bapak Ibu ya, Bunda Sumarni ya, wariskan anak-anak kita ya, jangan hanya harta, tetapi adalah yang utama ilmu dan iman. Nanti ilmu dan iman ini bahkan akan menjaga harta yang kita titipkan, walaupun ya jumlahnya tidak seberapa, justru nanti akan berkembang. Itulah Bapak Ibu. Jadi faktanya warisan gitu, ada warisan, tetapi ternyata warisan itu cepat habis. Akhirnya warisan tidak menjamin ya, kemudian dia terus rezekinya banyak walaupun warisannya awalnya banyak gitu kan. Kemudian apalagi faktanya modalnya ada gitu ya, tetapi apakah menjamin kemudian usahanya menjadi sukses? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau tidak punya ilmunya ya, tidak punya semangatnya, tidak punya nanti landasan-landasannya untuk berbisnis ya, modalnya akhirnya tergerus. Inilah Bapak Ibu. Jadi apakah yang menyebabkan seseorang itu bisa ajaib nih Bapak Ibu, bisa sukses dan berkah? Nah, jawabannya adalah isi
kepala kita. Isi kepalanya Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang kesadaran akan kekayaan dan keberlimpahan. Ya, kekayaan di sini adalah kekayaan yang seperti mengalir terus gitu di sini isi kepalanya. Karena apa? Diisi dengan adanya banyak ilmu gitu kan. Banyak database yang bagus. Nah, contohnya bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, jadi isi kepala dan kemudian kesadaran akan kaya dan keberlimpahan. Gitu ya. Kesadaran kaya itu bukan kemudian serba materi, serba uang, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi justru Bapak Ibu untuk bisa mempergunakan kekayaan itu pada jalan-jalan yang ma'ruf dan baik. Ini contohnya seperti ini. Kesadaran akan kaya. Saat misalnya satu ya, Bapak Ibu ketemu teman nih, ya ngobrol sama teman gitu kan. Tiba-tiba kemudian yuk mampir yuk gitu ya, di restoran lah, di warung lah, di mana gitu ya, di rumah makan gitu ya, atau di tempat ya ini ya, tempat nongkrong gitu, kafe lah sekarang ya, kafe yang ini ya, yang apa namanya, tempat anak-anak muda ya untuk bisa ngobrol santai gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu bisa ndak buru-buru cepet-cepet nih Bapak Ibu yang ke kasir gitu kan ya, buru-buru untuk bisa traktir duluan. Nah, itulah sadar kaya Bapak Ibu. Pancaran LOP-nya di sini. Saya berlimpah, saya kaya, saya mampu, saya mau gitu. Saya mau traktir temanku gitu. Saya mau memuliakan temanku gitu kan. Nah, pada saat seperti itu Bapak Ibu nanti akan bisa menarik kekayaan-kekayaan di saat-saat berikutnya. Ini Bapak Ibu, sadar kaya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, sadar kaya itu bukan wah nanti uangku banyak, nanti hartaku sekian. Bukan, tetapi sadar kaya itu sadar yang keberlimpahan ya. Sadar untuk bisa mau melayani sesama. Nih terumbu karang main ada di sini nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua contohnya, besok MR kok saya ambil bagian berapa kotak nih. Nah, seperti itu. Sadar kaya Bapak Ibu, sadar gitu kan. Bukan ya sudahlah itu bukan kewajiban saya. Kan sudah ada yang donasi kayak gitu kan. Enggak seperti itu. Berarti sadar kaya yang belum ada gitu kan. Ya. Jadi saya kontribusi apa nih kayak gitu kan. Ya. Jadi itulah sadar kaya Bapak Ibu, ya. Sadar keberlimpahan, saya harus berlimpah nih. Untuk apa? Narik keberlimpahan berikutnya. Enggak akan habis Bapak Ibu. Itu investasi Bapak Ibu yang nanti di saat-saat berikutnya itu akan mengalir kembali ke Bapak Ibu. Allah yang gantikan Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, sadar menghadiahi diri sendiri, gitu ya. Contoh misalnya, wah saya perlu jam tangan gitu. Ya, ndak usah ngirit-ngirit banget lah. Misalnya perlu jam tangan ya beli kayak gitu ya, Bunda Sumarni ya. Beli baju gitu ya. Ya, yang ini yang pantas gitu loh. Yuk kita Kamis malam Jumat yuk. Ininya ya kerudungnya putih gitu. Ya, jangan cuma satu ya punyanya gitu kan, tambahin kalau ada rezeki gitu ya, beli sepatu yang pantas seperti itu kan, walau memang tidak berlebihan Bapak Ibu, sesuaikan dengan kemampuan ya. Awas jangan sampai ya kemudian ngamanah gitu ya, jangan sampai wah saya harus menghadiahi diri sendiri nih kata Bunda Susan nih, berarti saya harus beli jam yang mahal ya, yang harganya sekian, saya harus beli ini gelang emas yang saya suka gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu, yang pantas, yang sesuai kemampuan Bapak Ibu ya, jangan sampai melebihi ya dari pendapatan Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap aman gitu ya. Karena apa? Untuk bisa menghargai gitu kan, menghargai Bapak Ibu yang sudah bekerja ya, sudah kemudian berbahagia melayani orang lain. Nah, diri sendiri itu juga untuk dimuliakan gitu ya. Kemudian yang keempat ya, sadar Bapak Ibu kaya dan keberlimpahan, lakukan syukur Bapak Ibu. Berikan ada wilayah kuantum itu ilmu ya, ikuti seperti ini ya, pelatihan ya, booster diri agar apa? Nanti wilayah kuantum kita itu mengembang, tidak mudah ada stressing, tidak mudah kena tekanan. Karena apa? Ada cahaya yang keluar. Akhirnya cahaya itu mencarikan jalan keluar. Waktu Bapak Ibu ada persoalan gitu kan, mencahayai perjalanan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mau sadar diri ya, sadar kaya, sadar berlimpah dengan melakukan saya bersyukur nih ya Allah, saya akan memberikan ada vitamin yang terbaik untuk kuantum saya, pikiran, perasaan dan motivation saya ya Allah. Dengan apa? Berlatih nih di Privatera LOP, berlatih nih di Zoom Impact terbaik, berlatih nih ada di RMR series. Nah, seperti itu Bapak Ibu, berlatih ada di Paknas ya. Nanti akan ada ini ya milad gitu kan.
Ya nanti hari Senin ya akan disebar ya pendaftarannya ya oleh Bunda Pita, oleh Bunda Dina. Bapak Ibu ya sudah ada dananya, silakan ya bisa gabung di ini ya. Ada di kelas yang reguler itu 600.000 ya, kemudian VIP 900 ya, kemudian VVIP 1.500.000. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, monggo silakan berlatih ke Pak Nas gitu ya. Untuk langsung bisa menyimak di sana, ketemu dengan banyak penggemar ilmu magnet rezeki gitu ya, pengamal magnet rezeki yang vibrasinya luar biasa energinya gitu ya. Kemudian sadar kaya yang kelima apalagi Bapak Ibu. Nah, tentang cicilan nih Bapak Ibu ya. Sadar kaya. Bunda, saya punya cicilan kok saya sadar kaya gimana Bunda? Kok saya sadar berlimpah gimana? Yang kelima ya. Bapak Ibu yang masih punya cicilan, masih punya pinjaman ya, saat Bapak Ibu jatuh tempo ya, jatuh tempo cicilan, Bapak Ibu jangan fokus kepada kekurangan. Jangan. Nih, saya ingatkan ya. Tetapi coba Bapak Ibu fokuslah kepada kelebihan. Kelebihan Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu sampai khawatir dan gelisah, nanti Bapak Ibu kabur tuh, yang namanya syukur itu lari gitu. Jadi akan kabur, mengaburkan rasa syukur. Tetapi Bapak Ibu tariklah keberlimpahan, tariklah sadar kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar kayanya apa nih berlimpahnya? Saya sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Nah, sehat itu rasakan bahagianya saya sehat. Alhamdulillah masih ada kesehatan di tubuh saya. Masih ada kesehatan di jiwa raga saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, senyum gitu kan. Kemudian apalagi saya masih ada kuota gitu kan, untuk bisa bareng-bareng di RFF LOP. Ini masih ada obat hati. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, masih sehat, keluarganya sehat, anak-anak, suami, istri sehat gitu kan. Kemudian apalagi lihat kotak beras, masih ada beras. Ya enggak Bunda Sumarni, lihat masih ada beras. Alhamdulillah saya masih ada beras ya Allah, saya senang. Saya bersyukur ya Allah. Jangan fokus kepada kekurangannya. Saya harus nyicil sekian. Ya, saya harus nyicil ini. Kepikirannya adalah kekurangannya. Akhirnya memanggil kekurangan yang berikutnya. Harusnya munculkan anak-anak senyum. Alhamdulillah. Pasangan hidup saya mencintaiku. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu. Lihat rumah walaupun kontrak nyaman dipakai, enggak bocor, enggak apa. Alhamdulillah. Apalagi rumah sendiri. Gitu ya Bunda Marnia. Jadi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya masih bisa bayar kontrakan. Misalnya yang masih ngontrak. Ya. Jadi jangan kemudian dipikirkannya yang minus-minusnya, jangan gitu ya. Tapi yang dipikirkan adalah yang apresiasi yang bagusnya itu loh Bapak Ibu. Alhamdulillah rumahku nyaman. Alhamdulillah, apresiasi syukur. Bapak Ibu akan membentuk mental-mental keberlimpahan lalu terbangun. Bangun untuk impiannya, bangun ide-idenya. Aku berlebih. Saya berkelimpahan. Kemudian mental kekurangan itu tergeser jauh. Datanglah ada fokus keberlimpahan, lalu solusi datang. Kalau solusi datang, tiba-tiba saja bisa jadi anak yang dari luar kota ngirim uang, ya. Saudara tiba-tiba dari desa sebelah ngirim ada makanan. Tiba-tiba seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tarikannya positif, Bapak Ibu bahagia. Yang datang adalah rezeki yang mulia. Nah, akhirnya bisa nyicil gitu Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, saat Bapak Ibu LOP, ini saya ulangi lagi ya, materi yang kemarin atau yang ikut Zoom infak terbaik nih Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu LOP didasari dengan ada rasa yang bahagia, maka tumbukan yang ada, tantangan yang ada debt collector, ada cicilan yang sudah jatuh tempo, itu adalah tantangan Bapak Ibu masih bisa tenang apa tidak? Kalau masih bisa tenang, LOP-nya nanti nyaman saat memberikan perintah kepikiran. Saat Bapak Ibu memberikan perintah kepikiran, di sana ada kutub utara dari magnet Bapak Ibu membentuk sinyal listrik, teng gitu. Ada ya sinyal listriknya, ya. Kemudian bisa membayangkan apa sih yang Bapak Ibu inginkan. Mau uang datang, ya, mau rezeki yang lainnya datang, mau pertolongan dari Allah datang gitu. Nanti manusia yang bergerak untuk menolong Bapak Ibu, itu akan ada terpikir di sana, akan tergambar ada di sana. Dan kemudian pikiran Bapak Ibu itu akan mencarikan jawaban dan solusi. Apalagi didorong terus-menerus sampai kemudian ke perasaan. Perasaan inilah di kutub selatan Bapak Ibu. Dari magnet Bapak Ibu kan magnet tuh,
ya, kayak magnet yang bisa menarik apa saja dari luar mendekat ke Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu seperti ini, LOP-nya tepat, ya, pikirannya memproyeksi, membayangkan, kemudian perasaannya merasakan. Di sana ada gelombang magnetis saat keduanya satu sama terhubung. Lalu setelah itu energinya bekerja menuju ke kosmik angkasa raya, ya, ke kosmik semesta, ya. Lalu mengena kepada simbol-simbolnya dan datanglah keajaiban itu tepat ada di depan Bapak Ibu. Ajaib mudah nyata. Apa saja ajaibnya? Pekerjaan jadi lancar, cicilan bisa terbayar, bisnis menjadi maju, penjualan menjadi meningkat, amanah atau hutang, cicilan bisa terbayar dengan mudah, badan sehat, prima luar biasa, rumah tangga, keluarga bahagia, karir meningkat, dan lain-lain. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu semua, bongkar isi kepala, ya, stop kerja keras gitu ya, tapi dibongkar ya, untuk bisa selalu menjaga proyeksi-proyeksi yang terbaik dari diri kita, ya. Insya Allah akhirnya nanti akan ketemu banyak sekali solusi-solusi berdatangan kepada Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu, ilmu ini adalah goib ya Bapak Ibu ya. Makanya untuk bisa selalu kita pelajari, lalu bisa kita praktekkan. Nah, saat ini setelah kita membahas tentang materinya, yaitu ada pikiran, perasaan, dan spiritual, saatnya sekarang untuk bisa praktek pula ya Bapak Ibu ya, menggetarkan vibration Quranik kita, menggetarkan Quran kita ya, dengan membaca jahar agar nanti bisa bekerja dari pikiran sadar, kemudian ke bawah sadar, ke perasaan menjadi nyaman, lalu sampai ke motivation ya, sampai ke hati kita menjadi tenang juga. Nah, di sana nanti akan terjadi banyak sekali energi yang berlimpah ruah ya Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu doa apa aja nih mudah kabul, alhamdulillah. Demikian ya Bapak Ibu materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tidak tepat dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah saya tunaikan. Sobat Arta, sudah ada gambaran mulai dari mana membenahi isi kepala? Ya Bunda Vita, dari mana membenahi? Dari proyeksi terbaik ya, proyeksi setiap saatnya ya. Tantangan di depan luar biasa, kabar-kabar dari televisi, kabar-kabar dari internet, kabar-kabar dari TikTok ada kabar A, B, C, D. Nah Bapak Ibu bisa memproyeksikannya dengan terbaik apa tidak, gitu kan? Maka pilih ya, pilih berita-berita yang jangan sampai ya menggoda gitu ya, menggoda ya, mengotori ya dari proyeksi kita ya. Kita jaga ya, untuk kita selalu bisa BTS, walaupun kita memang harus hati-hati juga ya keadaan sekarang ini, kita untuk bisa memproteksi juga diri dan keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Saya doakan dan kita seluruhnya ya berdoa juga bermohon pada Allah, bismillah kita dijaga dan juga diselamatkan, ditolong oleh Allah dan selalu dalam kondisi yang ajaib. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah.